wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Lujen, NIM 1861178. Di sini saya akan menjelaskan bidang usaha yang dianalisis dalam usaha restoran Chinese food. Yang pertama, kami akan menganalisis aspek hukum. Yang kedua, aspek lingkungan. Dan yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, alasan pemilihan bidang usaha. Kami memilih bidang usaha ini karena peluang usaha untuk bisnis Chinese food terbilang sangat bagus dan cerah. Bisnis Chinese food menjadi satu pilihan bisnis masakan budaya Cina yang menjanjikan, apalagi di kota Jombang ini belum ada restoran Chinese food yang berdiri, sehingga dari segi pesaing tidak terlalu berat. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis aspek hukum. Yang pertama yaitu identitas. Nama badan usaha yaitu Civilian, alamat Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Yang kedua yaitu izin lokasi, terdiri atas sertifikat akte tanah. Yang kedua, bukti pembayaran PBB yang terakhir. Yang ketiga, rekomendasi dari RT, RW atau kecamatan. Yang kedua yaitu izin usaha, terdiri atas SIUP, SITU, NPWP, NRP, dan AMDAL. Berikutnya yaitu analisis aspek lingkungan. Hal yang dikaji dalam aspek legal dan lingkungan adalah identifikasi badan usaha, analisis mengenai dampak lingkungan atau biasa disebut AMDAL. Limbah yang dihasilkan berupa limbah rumah tangga ada 4 jenis. Yang pertama, limbah organik adalah limbah padat dari sisa makanan, sayuran, buah, atau daging, di mana limbah tersebut akan mudah terjadi pembusukan dan mudah terurai. Permasalahannya yaitu mikroorganisme dapat berkembang biak dengan subur pada limbah organik, sehingga limbah dapat menjadi sumber penyakit jika mikroorganisme yang berkembang baik berupa patogen atau penyebab penyakit. Selain itu, pembusukan limbah organik oleh mikroorganisme sebagai dasar adalah berupa gas metanol atau CH4 yang dapat menimbulkan permasalahan pada lingkungan. Yang kedua yaitu limbah anorganik adalah merupakan limbah yang berasal dari makhluk tidak hidup yang sifatnya tidak mudah busuk seperti kertas, plastik, dan bahan-bahan sintetis atau buatan. Contohnya sampah kemasan. Permasalahannya yaitu limbah anorganik sulit diurai oleh mikroorganisme sebab unsur karbonnya membentuk rantai kimia yang kompleks dan panjang. Limbah yang sulit terurai ini berpengaruh pada kemampuan tanah untuk menyerap air. Yang ketiga yaitu limbah cair, yaitu limbah yang dihasilkan dari buangan cucian piring seperti air deterjen. Permasalahannya yaitu limbah sisa deterjen yang bermuara di sungai membuat sungai tercemar, menjadi warnanya coklat dan mengeluarkan bau yang busuk. Sisa deterjen juga membuat fitoplankton dan mikroorganisme tumbuh subur di air. Banyaknya kedua makhluk hidup ini membuat kandungan oksigen di dalam air sungai berkurang. Pada akhirnya, makhluk hidup seperti ikan tidak bisa bertahan hidup. Yang keempat yaitu limbah minyak. Limbah cairan yang tidak larut dalam air seperti minyak jelantah sisa penggorengan. Permasalahannya yaitu hindari membuang limbah ke saluran drainase karena ujung-ujungnya akan berkumpul di saluran air terdekat, sungai, atau laut. Berikutnya yaitu bauran pemasaran kontemporer, terdiri dari 7P. Yang pertama yaitu produk. Produk atau menu yang disediakan memiliki cita rasa yang menyatu dengan lidah masyarakat Jombang. Berbagai hidangan Chinese food mulai dari tom yum, ifumi, capcay, somai, dan lainnya. Hidangan Chinese food di restoran kami mampu mengundang selera dan membuat nafsu makan meningkat. Yang kedua yaitu price. Dalam usaha restoran Chinese food, kami tidak mematok harga yang tinggi karena kami sudah memperhatikan target pasar, sehingga kami tidak memberikan harga yang relatif terjangkau namun berkualitas tinggi. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Tempat yang kami pilih dalam mendirikan usaha restoran Chinese food ini adalah
di Kecamatan Peterongan, di mana tempat yang kami pilih sangat strategis dan berada di tengah kota, sehingga mudah untuk diakses lokasi tersebut. Yang keempat yaitu promotion atau cara mempromosi. Cara kami memasarkan dan mempromosikan restoran Chinese food kami ini memanfaatkan promosi memasarkan berbau Chinese ini dari media sosial, baik yaitu Facebook, Pet, WhatsApp, BBM, Instagram, dan lainnya. Yang kelima yaitu people. Dalam usaha restoran Chinese food kami memilih untuk berfokus memilih karyawan pada masyarakat sekitar yang berada di sekitar restoran yang memang sudah berpengalaman dalam bidang kuliner sehingga menciptakan peluang kerja pada masyarakat sekitar. Yang keenam yaitu proses. Sistem pelayanan yang kami berikan sangat mengutamakan kepuasan pelanggan sehingga kami sangat terbuka ketika menerima kritik dan saran dari konsumen mengenai pelayanan, cita rasa, dan juga kenyamanan. Yang ketujuh yaitu physical evidence. Restoran Chinese food ini akan terkait dengan budaya Tiongkok. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu segmentasi, meliputi segmentasi geografis. Di wilayah Jombang Kota, khususnya Kecamatan Peterongan, karena tempat ini belum ada satupun restoran Chinese yang berdiri, sehingga minim bersaing. Yang kedua yaitu segmentasi geografis untuk semua umur, anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Selanjutnya yaitu segmentasi psikografi. Restoran Chinese food ini ditujukan untuk gaya hidup makan makanan Chinese yang sehat karena makanan yang disajikan terbuat dari bahan yang fresh dan juga higienis. Yang kedua yaitu targeting. Artinya, semua masyarakat yang berdomisili di Jombang maupun konsumen dari luar kota yang berkunjung ke Jombang pasti akan penasaran dan ingin berkunjung karena melihat restoran kami adalah salah satu atau satu-satunya restoran yang menyediakan menu Chinese food dengan cita rasa yang khas dan memiliki ornamen asli Cina. Yang ketiga yaitu positioning. Just the best one Chinese restaurant in this town adalah slogan dari restoran Chinese food kami yang lekat dalam benak konsumen, sekaligus cara jitu untuk memposisikan diri sebagai restoran ternama yang menyediakan makanan Chinese dengan fasilitas yang top dan harga yang relatif ekonomis. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.